Kalau Anda berpikir market adalah musuh utama trader, Anda salah besar. Karena musuh sebenarnya bukan di market, tapi di dalam diri kita sendiri, yaitu emosi yang tidak terkendali. Apakah Anda pernah profit besar, tapi ujungnya malah loss semua? Atau tidak masuk posisi, padahal sinyal sudah jelas? Nah, video ini wajib Anda tonton sampai habis. Selamat datang di video edukasi psikologi trading yang dipersembahkan oleh Tickmill, broker global terpercaya yang mendukung pertumbuhan trader melalui eksekusi cepat, spread rendah, dan edukasi yang berkualitas. Karena kami percaya, trading bukan hanya sekedar analisis, tapi bagaimana Anda mengendalikan diri di saat market menguji mental Anda. Bersama Tickmill, mari kita bangun fondasi mental yang kuat, agar Anda tidak hanya bertahan di market, tapi juga berkembang secara konsisten. Dalam dunia trading, analisa dan strategi hanyalah satu sisi dari koin. Di sisi lainnya, yang sering diabaikan adalah emosi manusia. Emosi yang tidak disadari, tidak dikendalikan, dan akhirnya menjadi penyebab utama kegagalan. Setiap keputusan trading yang kita ambil, baik secara sadar maupun tidak sadar, selalu melibatkan emosi. Bahkan, trader yang paling rasional pun tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh perasaan. Ada 4 emosi utama yang sangat mempengaruhi hasil trading seseorang, yaitu ketakutan, keserakahan, harapan berlebihan, dan penyesalan. Mari kita bahas hal ini satu persatu. Ketakutan adalah emosi alami saat kita menghadapi resiko. Dalam konteks trading, ketakutan bisa muncul dalam 2 bentuk utama, yaitu takut mengalami kerugian dan takut kehilangan peluang atau FOMO. Ketika takut rugi, trader seringkali menutup posisi terlalu cepat, bahkan sebelum strategi selesai bekerja. Sebaliknya, FOMO mendorong trader masuk market tanpa analisa yang matang, hanya karena melihat harga bergerak cepat. Ketakutan bisa melumpuhkan logika, padahal market membutuhkan ketenangan, bukan kepanikan. Keserakahan sering muncul setelah trader mengalami keberhasilan. Seseorang yang baru profit cenderung ingin lebih banyak, ingin lebih cepat, dan ingin lebih sering. Keserakahan membuat trader menjadi mengabaikan manajemen resiko, overtrading atau membuka posisi terlalu banyak, atau menggunakan leverage tinggi tanpa pertimbangan yang logis. Dalam jangka panjang, keserakahan akan menggerus modal, bukan menambahkannya. Trader profesional tahu kapan harus puas dan berhenti untuk trading. Harapan adalah hal yang baik. Tapi dalam trading, harapan yang tidak didasari logika bisa menjadi jebakan. Banyak trader yang menahan posisi yang jelas-jelas salah arah dengan harapan harga akan berbalik. Padahal, sinyal teknikal dan tren market sudah menunjukkan kejelasan. Mereka tidak mau cut loss. Mereka menunggu, dan terus menunggu, hingga kerugian makin dalam. Harapan seharusnya tidak menggantikan rencana. Tanpa disiplin, harapan mengubah menjadi fantasi yang berbahaya. Penyesalan adalah emosi setelah keputusan diambil. Dalam trading, penyesalan sering memicu aksi balas dendam. Contohnya, menyesal tidak masuk posisi saat harga naik, lalu FOMO dan masuk di harga tinggi, atau menyesal keluar terlalu cepat, lalu re-entry secara emosional, menyesal rugi, lalu membuka posisi untuk balas dendam kerugian. Penyesalan tidak salah, tapi membiarkan penyesalan mengendalikan tindakan, itulah awal dari kehancuran. Emosi tidak bisa dihilangkan, tapi emosi bisa dikenali dan dikendalikan. Trader yang sukses bukanlah yang tidak punya rasa takut atau tidak pernah tergoda. Mereka adalah orang yang mampu menyadari emosinya dan tetap disiplin pada rencana. Kenali ketakutan, kendalikan keserakahan, sadari harapan, dan terima penyesalan. Karena dalam jangka panjang, musuh terbesar dalam trading bukanlah market, tapi keputusan impulsif yang lahir dari emosi yang tidak terkelola. Dalam trading, bukan market yang sering menjatuhkan kita, tetapi keputusan kita sendiri. Dan 2 musuh terbesar itu bernama ketakutan dan keserakahan. Sebagai contoh, seorang trader retail melakukan entry pada Euro USD setelah muncul konfirmasi pola bullish engulfing di time frame H4. Ia telah mempersiapkan entry dengan sangat baik.
Posisi buy dibuka di 1.08, stop loss di 1.077, take profit di 1.088. Risk reward ratio 1:2,6. Ideal secara teori. Setelah 15 menit, harga naik 15 pips, tapi lalu koreksi kecil turun 7 pips. Disinilah emosi muncul. Dia mulai takut profitnya hilang. Padahal posisi masih jauh dari stop loss. Dalam tekanan dan ketegangan, ia akhirnya menutup posisi secara manual. Hasilnya hanya 12 pips. Setelah itu harga kembali naik dan akhirnya mencapai ke posisi take profit seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Jika ia tetap tenang dan percaya pada analisanya, ia bisa mendapatkan 80 pips. Tapi karena takut kehilangan profit kecil, ia kehilangan peluang besar. Lalu bagaimana dengan keserakahan? Contohnya seperti ini. Ada seorang trader baru, modalnya $200. Suatu hari, ia melihat harga emas XAU/USD turun sangat tajam. Ia berpikir, ini pasti akan mantul. Saya bisa untung besar. Tanpa banyak analisa, ia masuk posisi buy dengan lot 0,1, 5 kali lebih besar dari standar resiko aman untuk akun $200. Namun yang terjadi, harga justru turun lebih dalam. Posisi floating loss sebanyak $80, yaitu minus 40% dari modalnya. Tapi ia tetap menahan. Bahkan menambahkan posisi kedua, berharap harga segera berbalik arah. Akhirnya, karena over leveraging dan tidak ada ruang bernapas untuk volatilitas normal, margin call pun terjadi. Dalam waktu 1 hari, akunnya habis. Bukan karena salah arah, tapi karena keserakahan yang membuatnya memakai lot secara tidak realistis. Ketakutan membuat kita keluar terlalu cepat. Keserakahan membuat kita bertaruh terlalu besar. Keduanya muncul bukan karena market, tapi karena cara kita merespon market. Sebagus apapun strategi trading Anda, jika emosi dalam mengendalikan tindakan, hasilnya tetap akan merugikan. Ingat, jangan pernah mengubah rencana karena panik. Jangan pernah memperbesar posisi karena tamak. Kenali emosimu, disiplin pada rencana, dan tetap tenang bahkan saat market menggoda untuk bertindak impulsif. Dalam trading, pergerakan grafik bukan satu-satunya yang berubah cepat. Yang lebih liar dari market adalah emosi trader itu sendiri. Salah satu jebakan terbesar dalam dunia trading itu adalah siklus emosi dari euforia ke kepanikan. Trader tidak hanya mengalami untung dan rugi secara finansial, mereka juga melalui fluktuasi psikologis yang sangat ekstrim. Umumnya, siklus ini dimulai saat posisi profit. Muncullah rasa euforia, percaya diri yang melonjak, bahkan cenderung merasa pasti benar. Lalu, saat market berbalik dan floating loss, mulai muncul perlahan masuk ke tahap takut, panik, dan akhirnya stres. Perubahan emosi ini seringkali lebih cepat daripada pergerakan harga itu sendiri. Saat trader profit, dopamin meningkat, menyebabkan rasa senang berlebih dan keyakinan yang palsu. Ini membuat mereka cenderung memperbesar resiko. Tapi, saat harga berbalik arah dan profit berubah menjadi loss, muncul efek psikologis sebaliknya. Hilangnya kontrol, ketakutan kehilangan lebih besar, dorongan impulsif untuk keluar tanpa rasional. Inilah yang disebut dengan emosional roller coaster dalam trading. Dan jika tidak disadari, pola ini akan berulang dan perlahan akan menghancurkan akunnya sendiri. Kunci utama untuk keluar dari siklus ini adalah kesadaran dan disiplin. Selalu batasi resiko per trade Anda. Jangan naikkan lot hanya karena Anda sedang untung. Evaluasi emosi Anda sebelum dan sesudah entry. Karena market tidak akan pernah berhenti bergerak. Tapi, emosi yang terkendali bisa membuat Anda tetap bertahan walaupun di tengah badai. Sebagian besar trader sibuk bertanya, market mau kemana? Tapi, sedikit sekali yang bertanya, emosi saya sedang dalam kondisi seperti apa? Jadi, fondasi penting dalam psikologi trading, kenali emosi Anda sebelum Anda membuka posisi. Keputusan yang Anda ambil sebelum klik tombol buy atau sell sangat dipengaruhi oleh kondisi mental Anda saat itu. Apakah Anda sedang marah, euforia, stres karena urusan pribadi, atau ingin balas dendam setelah loss malam. Kondisi emosional semacam ini, jika tidak Anda sadari, bisa membuat Anda masuk posisi bukan karena analisa objektif, tapi karena dorongan psikologis sesaat.
Dan itulah awal dari kerugian berulang. Lalu bagaimana cara mengenali emosi sebelum trading? Anda bisa gunakan checklist pribadi sebelum membuka posisi. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah saya sedang terburu-buru? Apakah saya ingin balas dendam karena loss sebelumnya? Apakah saya sedang overconfident karena beberapa kali profit? Atau apakah saya sedang terganggu pikiran di luar trading? Jika Anda menjawab ya pada salah satunya, sebaiknya jangan entry dulu. Duduk tenang, tarik nafas, atau bahkan tunda trading hari itu. Ingat, dalam trading tidak entry juga posisi. Trader profesional mengutamakan kondisi mental yang stabil sebelum mengambil keputusan. Mereka tahu emosi yang tidak dikenali adalah musuh yang tidak terlihat. Sebelum Anda masuk ke market, masuklah dulu ke dalam diri Anda sendiri, karena sebaik apapun strategi Anda, jika emosi Anda tidak netral, maka hasilnya tetap akan bias. Buat kebiasaan self-check sebelum entry. Ini adalah kebiasaan kecil, tapi dampaknya bisa menyelamatkan seluruh akun Anda. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda ingin terus berkembang sebagai trader, bergabunglah bersama jutaan trader global yang telah mempercayai Tickmill, broker dengan eksekusi cepat, transparansi tinggi, dan edukasi yang mendalam. Ikuti video edukasi selanjutnya untuk memperkuat psikologi trading Anda.